Di WWE, banyak banget bintang besar yang udah ada di puncak, kayak Roman Reigns, Cody Rhodes, Seth Rollins, CM Punk, dan masih banyak lagi. Mereka semua udah mencapai level tertinggi di WWE sebagai juara dunia. Tapi, siapa yang bakal jadi penerus mereka? Di Raw, SmackDown, dan NXT, ada banyak bintang muda yang belum pernah pegang sabuk juara dunia. Tapi jelas banget, dari cara WWE memposisikan mereka, kalau mereka itu dianggap jadi calon juara di masa depan. Di video kali ini, kita bakal bahas 10 pegulat yang lagi dipersiapkan buat sukses di level tertinggi WWE, mungkin bahkan lebih cepat dari yang kita kira. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE, dan jangan lupa subscribe soalnya channel ini upload video setiap hari. Let's go! Yang ke-10, Money in the Bank jadi tiket buat Tiffany Stratton ke gelar juara dunia. Tiffany Stratton emang masih terbilang baru di WWE, tapi bakatnya udah kelihatan banget. Meskipun dia masih rookie, kombinasi karisma, skill atletik, dan percaya dirinya bikin dia jadi salah satu bintang paling menjanjikan di SmackDown. Sejak dia pegang koper Money in the Bank, posisinya langsung naik sebagai penantang utama. Walaupun koper ini nggak selalu jamin gelar juara, cara WWE mendorong Tiffany bikin kita yakin kalau dia bakal berhasil cash in dalam waktu dekat. Seiring karakternya yang terus berkembang, dari persona sampai aksi di ring, WWE bener-bener serius sama potensinya. Bayangin aja gimana hebohnya penonton kalau dia cash in di acara besar. Ini bisa jadi momen yang angkat banget karirnya Tiffany Stratton di WWE. Yang ke-9, Oba Femi, contoh nyata calon juara dunia WWE. Oba Femi baru aja kehilangan gelar NXT North American Championship, tapi kekalahan ini rasanya kayak bagian dari perjalanan menuju level yang lebih tinggi. Femi punya semua yang dicari WWE buat jadi calon juara. Ukuran, kekuatan, karisma, dan kemampuan bikin penonton nyambung sama dia. Di pertandingan-pertandingan terakhirnya, kelihatan banget kemampuan atletik dan powernya. Bikin jelas kalau WWE ngeliat dia punya potensi buat gede di Raw atau SmackDown. Perjalanan karir Femi bisa aja mirip sama beberapa juara besar WWE kayak Bobby Lashley atau Drew McIntyre. Kombinasi skill di ring dan karismanya yang jarang ditemuin bikin WWE nggak bakal nyanyain kesempatan buat naikin dia. Yang ke-8, Jacob Fatu udah diposisikan sebagai kekuatan yang nggak terhentikan. Jacob Fatu langsung ngasih impact besar pas debut di WWE, dia langsung jadi headline di Money in the Bank, menang tag team titles di pertandingan ketiganya, dan main event di acara Premium Bad Blood. Cara WWE nge-push Jacob Fatu yang dominan banget nunjukin kalau mereka punya rencana besar buat dia. Sebelum masuk WWE, Fatu udah terkenal sebagai sosok yang kuat, dan dia bahkan nggak perlu lewat sistem pengembangan WWE. Sesuatu yang jarang banget. Ini nunjukin betapa yakin WWE sama kemampuannya. Fans sudah bisa ngebayangin dia jadi juara dunia, sekarang kita tinggal tunggu waktunya aja. Yang ke-7, kerja keras Chelsea Green akhirnya bakal terbayar di WWE. Perjalanan Chelsea Green di WWE emang gak mulus, tapi akhirnya dia berhasil dan jadi salah satu nama terpopuler di divisi wanita. WWE emang fokus ke Chelsea, sering tampil di berbagai segmen, bikin dia bisa maksimalin tiap momen. Kemauannya buat ambil resiko dan kasih yang terbaik di setiap penampilan, bikin dia dihargai fans dan manajemen. Perjalanannya dari scene independen, ngalamin banyak kendala dan cedera, bikin Chelsea jadi sosok yang relate sama fans. WWE suka banget sama cerita underdog kayak gini dan kerja keras plus talentanya, bikin dia kandidat kuat buat gelar juara dunia di masa depan. Yang ke-6, Dominic Mysterio jadi salah satu nama yang paling sering ditampilkan di WWE. Dominic Mysterio terus muncul di 3 brand WWE, nunjukin kalau perusahaan benar-benar punya rencana besar buat dia. Perkembangannya dari anak Rey Mysterio jadi salah satu heel paling top benar-benar keren buat diikutin. Kemampuannya di ring makin meningkat di tiap pertandingan dan dia selalu dapat reaksi negatif terbesar dari fans, yang justru bikin dia berharga buat WWE. WWE sering ngembangin cerita dari garis keturunan dan perjalanan Dominic bisa bikin dia bahkan lebih sukses dari Rey. Gak heran kalau WWE bakal posisiin dia jadi juara dunia suatu hari nanti. Mungkin kita bahkan bakal lihat rivalry ayah anak lagi yang bisa naikin dia ke level juara dunia. Yang ke-5, Trick Williams dapat mega push di NXT. Kenaikan Trick Williams di NXT nggak mungkin cuma kebetulan. WWE benar-benar mengemas karakternya dengan matang dan Williams dapat salah satu push terbesar di NXT sepanjang tahun 2024. Cara WWE ngasih spotlight ke dia lewat pertandingan dan segmen yang keren, nunjukin kalau WWE punya rencana besar buat dia di luar NXT. Karismanya yang kuat dan kemampuan di ring bikin dia cocok banget buat main roster.
dan fans udah pada dukung dia. Gelar juara rasanya tinggal nunggu waktu aja dan saat itu terjadi, dia bakal bawa energi baru ke scene juara dunia WWE. Yang keempat, WWE ngebangun Jade Cargill perlahan tapi mereka mau dia jadi juara. Masuknya Jade Cargill ke WWE langsung dapat antusiasme dari fans dan meskipun perkembangannya mungkin nggak secepat yang diharapkan, potensinya buat jadi juara dunia jelas banget. WWE hati-hati banget ngemas karakter Cargill, naruh dia di divisi tag team wanita buat ngembangin kemampuannya. Kalau WWE udah invest waktu dan tenaga sebesar ini buat seorang bintang, itu akhirnya mereka lihat potensi jangka panjang. Dengan look, karisma, dan kemampuan atletik yang unik, Cargill bisa jadi sosok penting di divisi wanita WWE, dan gelar juara dunia rasanya udah ada di radar WWE buat dia. Yang ketiga, Roxanne Perez adalah salah satu pegulat muda paling menjanjikan di NXT. Di usia yang baru 21 tahun, Roxanne Perez udah ngecapai banyak banget hal di NXT, nunjukin skill dan kematangan yang jauh di atas usianya. Dia udah jadi kekuatan yang konsisten di divisi wanita dan ini tanda kalau WWE punya harapan besar buat dia. Kemampuan teknik dan daya tariknya di mata fans bikin dia cocok banget jadi juara di masa depan. WWE suka banget ngebangun bintang muda buat jangka panjang dan Roxanne punya puluhan tahun ke depan buat terus berkembang. Perjalanannya baru dimulai tapi gampang banget buat ngebayangin dia jadi wajah divisi wanita WWE dengan banyak gelar juara dunia. Yang kedua, Bron Breakker dilihat sebagai calon juara dunia sejak debutnya. Karir Bron Breakker sejak debut di NXT emang luar biasa. Dia mendominasi NXT dan setelah pindah ke main roster, dia udah ngeraih gelar Intercontinental Champion 2 kali. Kombinasi kekuatan, karisma, dan kemampuan atletiknya bikin dia kandidat kuat buat sabuk juara utama WWE. Baik fans maupun orang dalam WWE ngerasa Bron punya potensi jadi juara dunia. WWE udah invest besar buat dia dan dia punya potensi buat bawa perusahaan ini di masa depan. Bahkan mungkin jadi main event WrestleMania suatu hari nanti. Yang pertama, Giulia bakal jadi salah satu bintang internasional besar WWE berikutnya. Daya tarik internasional dan aura unik Giulia bikin dia beda dari bintang WWE lainnya. Sebelum tanda tangan kontrak sama WWE aja, dia udah punya nama besar di panggung global dan WWE pengen banget manfaatin itu. Sejak gabung NXT, dia langsung dapat push yang kuat dan fans cepet banget suka sama karisma dan skill dirinya. WWE yang lagi berusaha nge-expand fanbase internasionalnya pas banget sama naiknya popularitas Giulia. Dengan bintang sekuat ini, tinggal nunggu waktu aja sebelum kita lihat di Raw atau SmackDown dengan gelar juara dunia di masa depannya. Setiap pegulat di daftar ini adalah bagian dari generasi baru yang lagi disiapin WWE buat masuk ke level main event. Entah dari NXT, SmackDown, atau Raw, WWE lagi kerja keras buat bikin calon juara dunia berikutnya. Tinggal nunggu waktu aja sebelum kita lihat salah satu atau beberapa dari mereka jadi juara utama WWE. Menurut kalian gimana? Siapa yang bakal jadi wajah WWE di masa depan? Komen pendapat kalian di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 7.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Forbidden fire on Nico, burning for love.